Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Tetua pelelangan mengeluarkan kotak. Terbuat dari batu giok roh dan disegel, kotak berharga bersinar dengan tulisan suci di atasnya. Meski begitu, pil yang tergeletak di dalamnya terlihat jelas. Pil roh keheningan langit. Ia itu, akhirnya keluar. Semua orang yang hadir menatap tajam mata mereka pada kotak giok dengan tubuh lurus. Beberapa bahkan terengah-engah, karena pil mungkin akan mengubah kekuatan di Kekaisaran Chu. Lihat, pil roh keheningan langit. Xiong Er di sudut menatap kotak giok dan menyenggol Ye Chen. Apakah itu? Tanpa menggosok matanya yang mengantuk, Ye Chen mengangkat kepalanya sekaligus, menatap kotak di tangan tetua pelelangan dan melihat pil ungu di dalam. Apakah itu pilnya? Ye Chen menjilat bibirnya. Luar biasa. Bukan urusan kita. Ini lebih berharga daripada kamu. Pil roh keheningan langit dapat membantu mereka menerobos tingkatan kultivasi untuk maju. Tapi mungkin bisa. Kemajuannya tergantung pada sang kultivator sendiri. Harga dasarnya 500.000. Tidak kurang dari 1.000 batu roh untuk setiap peningkatan. Tawar sekarang. 500.000. Harga itu mengejutkan sebagian besar penawar. Hanya penawar dari klan kultivator atau sekte yang mampu membayar pil. Sebagian besar menyadari harga pil melampaui keterjangkauan mereka. 550.000. Tapi masih ada yang kaya. Mereka menawar segera dan harus menyamar. 600.000. 800.000. 800.000 untuk pil roh keheningan langit. Saya menawar 1 juta. 1.100.000. 1.300.000. Penawar pertama menyebabkan efek berantai dan menggerakkan paviliun Hidden Dragon. Setiap kali harga teriakan itu mengejutkan para penawar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, harga pil naik dari 500.000 menjadi lebih dari 2 juta. 2 juta batu roh bisa menumpuk bukit kecil. Seseorang mengangkat kepala seolah melihat bukit batu roh yang dibayangkan oleh dirinya sendiri. Pil roh keheningan langit akan menawar lebih dari 8 juta. Ye Chen menghela nafas di sudut. Meskipun dalam penyamaran, penawar dari klan kultivator dan sekte belum mengajukan tawaran dan mereka adalah kekuatan utama untuk mengajukan tawaran pil. Seperti yang Xiong Er katakan, itu bisa menguntungkan atau menghancurkan satu sekte atau klan. 2.300.000. 2.500.000. Persaingan untuk pil menjadi keras dan harganya naik. Sebagian besar penawar harus menyerah setelah beberapa putaran penawaran. Beberapa juta masih jauh dari cukup. Tawaran sebenarnya baru saja dimulai. 5 juta. Tingginya harga membuat mulut penawar lain resah. Penawar ini mengetahui nilai pil yang luar biasa. 3 juta atau bahkan 4 juta tidak cukup. Penawar yang tidak dikenal ini membawa pertempuran yang menentukan lebih cepat dari jadwal. 5 juta. 5 juta. Terkejut, Xiong Er meraih paha Ye Chen. Mungkin penawar itu berasal dari keluargamu. Ye Chen juga meletakkan tangannya di kaki Xiong Er dan mencubit keras. Tapi Xiong Er terlalu bersemangat untuk merasakan apapun. 5 juta sudah mengalahkan sebagian besar penawar. Berikut ini adalah pertempuran yang menentukan. 5.500.000. 6 juta. 6.500.000. Ye Chen benar bahwa pil mungkin menawar lebih dari 8 juta. Sekarang harganya melampaui keterjangkauan sebagian besar klan. Tidak diragukan, mereka harus menyerah. Bukan urusan keluarga saya. Xiong Er menundukkan kepalanya. 6.500.000. Keluargamu mampu membayar itu. Ye Chen menoleh padanya. Ya kita bisa. Xiong Er tidak mengelak, tapi pilnya akan menghabiskan seluruh kekayaan.
Meskipun itu tak ternilai, kita perlu bertindak sesuai dengan kemampuan kita. Meskipun mendapatkannya, kami mungkin tidak membawanya kembali dengan aman. Meskipun Supermaster mengambilnya, dia mungkin sulit untuk membuat terobosan dan mencapai tahap Dark Space. Tetua pelelangan mengatakan, terobosan itu tergantung pada kultivator itu sendiri. Semuanya tidak dapat diprediksi. Ye Chen melambai-lambaikan kepala tanpa daya, ini pertaruhan kehilangan semua harta untuk pil. Keluarga saya tidak berani menanggung. Kamu benar, Ye Chen bergumam. Ayah Xiong Er memperhatikan. Jika mereka kalah taruhan, konsekuensinya akan menjadi bencana besar. 7 juta. Tawaran pil dilanjutkan. Sekte mungkin bergabung dan bayangan dari 3 sekte dan istana Haus Darah diproyeksikan. 7.500.000. 8 juta. Harga pil naik dan bahkan lebih tinggi dari yang diharapkan Ye Chen. Itu mendekati hampir 10 juta pada akhir lelang. 9.500.000. Adakah yang menambahkan? Keheningan berlangsung beberapa saat. Yang tajam, tetua pelelangan melemparkan pandangan pada penawar di bawah ini, mengabaikan kultivator biasa dan mengarahkan matanya pada beberapa orang seolah menembus penyamaran mereka. 10 juta. Sebuah suara datang dari sudut. Baik Ye Chen dan Xiong Er memalingkan kepala ke penatua berambut hitam yang duduk di sebelah mereka. Orang lain juga menjentikkan pandangan mereka padanya. Kecuali Istana Haus Darah dan 3 sekte, tidak ada yang berani meneriakkan harga ini. 1 istana dan 3 sekte. Dia milik siapa? Ye Chen melihat ke arah lelaki tua itu. Meskipun ia tidak dapat menembus asal-usul si tua, ia yakin bahwa lelaki tua itu harus berasal dari salah satu dari mereka. Baik Xiong Er dan dia berharap orang tua itu adalah angin tanpa jejak dari sekte Heng Yue dan pilnya dapat dibawa kembali dengan aman. Jika demikian, seorang Master Super pada tahap ke-8 akan berasal dari sana. Dalam kasus seperti itu, mereka, yang melekat pada sekte Heng Yue, memegang pohon besar yang tidak pernah jatuh. Namun, dia mungkin berasal dari sekte lain atau istana. Dan itu tidak baik untuk mereka. Penatua berambut hitam itu menawari pil dengan 10 juta dan menarik perhatian semua orang, bahkan terfokus oleh beberapa master. 10 juta. Adakah yang menambahkan? Tetua pelelangan mengganggu ketenangan paviliun. Setelah lama, tidak ada yang menjawab. Bang! Ketika ia mengatur nada dengan satu ketukan palu, tawaran pil roh keheningan langit dan pelelangan diadakan setiap 3 tahun berakhir. Para penawar masih enggan untuk pergi. Beberapa bangkit dan pergi. Identitas penatua berambut hitam memengaruhi seluruh paviliun. Banyak penawar memandangnya, mencoba mencari tahu siapa dia dan bahkan ingin membunuhnya untuk merebut pil. Sulit baginya untuk mengeluarkan pil dengan aman. Ye Chen bergumam dan menatap penawar lain pergi. Seseorang harus datang membantunya di luar. Xiong Er berbisik, kurasa dia berasal dari Istana Haus Darah. Hanya itu yang bisa menindas ketiga sekte. Tidak masalah siapa dia. Ayo pergi. Ye Chen dan Xiong Er berjalan dengan orang banyak keluar setelah meninggalkan paviliun Hidden Dragon. Kamu di sini. Xiong Er memberikan 2 mantra pergerakan cepak ke Ye Chen, gunakan mantra surga dan kemudian mantra pergerakan saat kamu dalam bahaya. Para master pergi untuk merebut pil roh keheningan langit. Secara umum, tidak ada yang akan merampok kita. Saya memiliki firasat. Ye Chen bergumam ketika mengambil mantra. Jangan khawatir. Ikuti aku, kamu akan aman. Xiong Er dengan percaya diri menyeret Ye Chen keluar. Kawanan domba berkerumun ke pintu keluar pasar di depan. Penawar lain juga bersiap untuk mantra serupa untuk melarikan diri, dan melarikan diri begitu mereka meninggalkan pasar gelap. Xiong Er benar.
Tidak ada yang terjadi pada kultivator dengan basis kultivasi rendah. Para master pada tahap roh virtual semua ingin mencoba kekayaan mereka untuk berebut pil, tanpa waktu untuk merampas barang-barang dari kultivator yang lebih rendah. Pergi. Ye Chen dan Xiong Er menempel mantra pergerakan cepat dan bergegas langsung menuju instan meninggalkan pasar. Pada saat dupa menyala, mereka bergegas sejauh belasan mil. Lihat, mendengarkan kata-kataku benar. Xiong Er mengambil stick drum dari selangkangannya sambil berlari. Semoga kita bisa kembali dengan selamat. Ye Chen memperhatikan sekeliling mereka. Ledakan. Raungan datang di belakang mereka. Melihat dari jauh, mereka melihat puncak bukit runtuh oleh telapak tangan. Pertarungan dimulai. Mereka melihat ke belakang sambil mengarahkan arah dan kecepatan. Ye Chen menjentikkan lidahnya setelah pandangan itu. Itu ramai ke arah di mana pasar gelap berada. Bayangan, keterampilan Xuan yang luar biasa dan cahaya yang indah tersebar di langit yang kosong. Haruskah kita kembali dan melihat-lihat? Xiong Er menoleh ke Ye Chen. Apakah kamu gila? Ye Chen mengutuk, master dari tahap roh virtual bertarung. Kami pergi ke sana untuk diintimidasi. Tinggalkan itu. Ledakan. Ledakan. Puncak bukit kecil lain jauh dari mereka hancur dalam suara yang lebih keras. Mereka tertegun. Banyak master bertempur di alam semesta yang kosong dan datang ke arah mereka. Guntur terus berlanjut di sepanjang jalan mereka dan gunung-gunung runtuh di tempat mereka lewat. Darah memercik dan mengaburkan langit malam yang bersih dengan kerudung berdarah. Apa yang kamu takutkan? Xiong Er menjerit, melemparkan stick drum dan mempercepat kecepatannya. Ye Chen juga mempercepat. Meskipun dengan mantra pergerakan cepat, para master di belakang mereka lebih dari 10 kali lebih cepat. Akan tragis jika mereka menjadi fokus mereka. Dalam sekejap mata, pelangi menggambar kurva di langit. Seorang master terluka parah, seluruh tubuhnya berdarah. Cepat, ayo pergi. Ye Chen dan Xiong Er mengerahkan semua kekuatan mereka dan melarikan diri. Kemana kamu pergi? Ketika hawa dingin datang, belasan orang mengejar. Seorang pria di depan memegang pedang pembunuh ungu di tangan, melemparkannya ke arah orang yang terluka pada tahap roh virtual dan merobeknya menjadi 2 bagian. Saat darah melukis langit berbintang, tas penyimpanan yang jatuh dari alam semesta direbut oleh si pembunuh. Apa, kamu ingin memilikinya sendiri? Ketika sebuah ejekan terdengar, si pembunuh segera diserang, senjata roh memenuhi langit dan keterampilan Xuan membanjiri si pembunuh. Ah! Saat teriakan histeris muncul, si pembunuh tidak bisa menahan diri dari serangan terus-menerus dari selusin kultivator di tahap roh virtual, meskipun kekuatannya yang kuat. Ledakan. Sepotong tanah menjadi berantakan dalam sekejap. Para master lain bergegas ke gunung dan bertempur. 2 gunung agung runtuh sekaligus. Seseorang melakukan ini dengan sengaja. Ye Chen merangkak keluar dari kerikil dan mengutuk penatua berambut hitam yang memilih gunung untuk bersembunyi dan membawa malapetaka juga. Serahkan pil. Suara tajam datang. Ye Chen bergetar dan bersembunyi di balik dinding gua. Datanglah untuk mendapatkannya, jika kamu berani. Penatua, seorang kultivator pada tahap roh virtual, berteriak. Sebagai seorang supermaster yang mendekati tahap dark space, dia tidak perlu takut pada siapapun bahkan jika melawan mereka sendirian. Tetapi dia tidak menghadapi satu orang, tetapi kelompok. Konsekuensinya akan menjadi bencana jika pertempuran berlanjut. Mau mati. Lawan penatua itu bertindak ketika bayangan pedang, jejak telapak tangan dan senjata roh memenuhi langit. Ledakan. Dibom dan penatua terluka dan berdarah. Saya akan kembali. Penatua berteriak dan menunjuk ke arah langit. Pusaran air menelannya sekaligus. Mau pergi.
Seorang pria kuat yang galak mendengus, melemparkan pedangnya dan memutuskan jalan tetua itu. Terluka, Penatua jatuh dari pusaran air, tetapi banyak serangan tiba sebelum dia menenangkan diri. Ah! Saat Below menembus langit, si Penatua tidak ingin berdamai tetapi tidak bisa lepas dari kematian. Tas penyimpanannya juga meledak. Isinya tersebar di langit, berkilau dan jatuh. Pil roh keheningan langit. Seseorang melihat kotak giok dan mengulurkan tangannya. Berdengung. Jejak energi pedang miring di sana memotong lengannya sebelum dia menyentuhnya. Kotak itu tidak memiliki pemilik dan pilnya membuat semua orang gila. Pertempuran yang dijatuhkan tuan-tuan dari langit dan hujan darah, sangat sengit. Ye Chen kaget di tempat kejadian. Para master menjungkirbalikkan gunung dan menghancurkan bumi. Siapapun dari mereka bisa membunuhnya dengan mudah. Jejak cahaya, pedang berlumuran darah dari tas penyimpanan Penatua, dilemparkan ke langit. Itu berdentang dan dimasukkan ke batu besar di depannya. Harta karun lainnya diabaikan karena pertarungan yang keras. Ye Chen melihat sekeliling dan mengeluarkan pedang. Sebagai senjata roh dari seorang kultivator pada tahap roh virtual, pedang tingkat tinggi yang kuat bisa merobek segala sesuatu dan menunjukkan cahaya pedang tanpa transfusi energi vital. Panen yang tidak terduga. Ye Chen terkekeh dan memasukkan pedang ke tas penyimpanannya. Tapi mutiara roh seukuran kuku yang terpasang di dalamnya terlihat. Melihat lebih dekat, dia melihat setengah dari pil roh keheningan langit tersegel di dalam mutiara dan mencium aroma obat. Pil roh keheningan langit. Ye Chen tersentak dan mengenali pilnya karena dia telah melihatnya di paviliun pelelangan. Ye Chen menyadari sesuatu. Pil dibagi menjadi dua bagian oleh Penatua, satu disegel dalam pedang dan setengah lainnya mungkin diambil oleh teman-teman Penatua dengan aman atau disembunyikan di suatu tempat yang hanya diketahui olehnya. Ye Chen mengagumi ketelitian Penatua. Penatua tidak pernah menyangka bahwa dia adalah fokus dari master lain dan kehilangan nyawanya di sini. Setengahnya ada di sini. Setengah lainnya ada di kotak batu giok yang direbut oleh mereka. Ye Chen berbisik dan menatap ke langit. Para master bergegas mencari kotak batu giok dan jatuh dari langit dengan percikan darah. Adegan tragis dan berdarah menakutinya dengan wajah pucat. Ye Chen mengumpulkan pedang dan terhuyung keluar dari gunung. Setengah dari pil yang tidak sengaja dimiliki Ye Chen adalah keberuntungan terbesarnya. Ye Chen tidak punya ambisi untuk bertarung untuk pil setengah lainnya. Kepergiannya tidak menarik perhatian para master. Di mata mereka, seorang kultivator pada tahap kondensasi Qi tidak ada artinya. Tujuan mereka adalah pil roh keheningan langit. Tidak peduli harta apa yang dipegang Ye Chen, mereka tidak peduli. Ye Chen buru-buru mengambil mantra pergerakan cepat, menempelkannya di tubuhnya dan bergegas pergi. Ledakan. Lusinan gunung runtuh begitu dia pergi. Orang-orang yang frustrasi terbang keluar. Sial. Mutiara guntur ada di dalam kotak batu giok. Seorang penatua yang berdarah berkata dengan kasar. Yang ada di dalam kotak bukanlah pil roh keheningan langit. Beberapa mata tajam menembus, kami tertipu. Yang asli mungkin telah dikirim. Kami telah berjuang setengah malam tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Di mana pilnya sekarang? Mencari itu seperti mencari jarum di dasar jerami. Trik apa? Mengertakkan gigi, semua orang tidak pernah membayangkan penatua yang membawa pil memakai mutiara guntur untuk menyembunyikan pil. Apa? Pil setengah lainnya hilang. Suara dingin terdengar di aula besar di malam hari. Informasi mengatakan demikian, tetua diblokir di pegunungan dan mati. Pil gelap roh keheningan langit yang dikawal olehnya hilang. Menyelidiki. Cari seluruh kekaisaran dan cari setengahnya. Mereka berani melawan istana Haus Darah. Saya akan membuat mereka membayar harganya.
Ye Chen menyeret tubuhnya yang terluka ke sebuah gua di tengah malam. Ye Chen mengambil cairan roh dan banyak menelan. Keterampilan langit yang terbakar berlari dan menyembuhkan tulang dan meridiannya yang retak. Ye Chen duduk selama sehari semalam. Pada malam yang dalam di hari kedua, Ye Chen menghembuskan udara keruh dan membuka mata. Semua luka menguap dan warna kembali ke wajahnya yang pucat. Ye Chen menggerakkan tubuhnya yang kaku dan mengeluarkan pedang. Mutiara roh yang digunakan untuk menutupi pil telah dihapus dari pedang dan tetap utuh. Begitu hancur, efek pil akan memudar. Saya beruntung. Ye Chen menatap setengah pil yang disegel oleh mutiara roh dengan mata berbinar-binar. Ini yang asli. Klan dan sekte kultivator berjuang untuk dan menawar setinggi 10 juta. Setelah pelelangan, para Master Super berjuang untuk itu dan kehilangan nyawa. Ye Chen merasa bermimpi dengan setengah dari pil di tangannya. Itu akan mengubah kekaisaran Chu besar di masa depan. Meskipun setengah, pilnya sudah cukup untuk mengubah kehidupan kebanyakan orang. Setengah pil menentukan masa depan kekaisaran. Ye Chen membelai dagu dan bergumam. Tiba-tiba, sebuah suara muncul di luar gua. Ye Chen bergegas mengumpulkan pil, mondar-mandir ke pintu keluar gua dan melihat keluar. Ye Chen terkejut. Di luar gua, sosok cantik dengan tangan kanan menutupi bahu kiri dirinya dari jauh. Dia tampak terluka serius dan diburu. Gadis itu adalah Jining Suang.